paling senang kalau berkumpul bersama kalian mitra. Kalian mitra adalah mitra kebajikan. Seperti Bapak Ibu di sini kan orang baik ya. Karena kalau kita ini berkumpul sama orang baik selalu ada gunanya buat diri sendiri maupun buat orang lain. Gitu. Karena kalau orang baik kan kumpul pasti ngomong juga baik-baik ya. Pasti berbuat baik juga, ada baksos dan lain-lain. Juga berpikir baik. Kalau berpikir baik otomatis kan jadi bahagia. Jadi kita hari ini akan berbuat kebaikan dan berbuat kebahagiaan. Kita happy aja hari ini ya. Oke Bapak Ibu ya. Dan hari ini saya nggak pakai slide ya, karena nggak banyak data-data yang perlu diingat-ingat dan nggak banyak pelajaran-pelajaran. Karena biasanya kan ada sistematis gitu ya. Enggak, ini lebih ke arah dan materapan aja kalau hari ini ya. Jadi Bapak Ibu setelah nanti ya ada teori-teori, Bapak Ibu pasti ingat dan Bapak Ibu bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Dan tema hari ini adalah tentang kehilangan. Selama kita hidup, di sini kan kalau saya lihat audiensnya antara 30 sampai 60 tahun ya. Kalau saya sendiri umur 51 tahun. Di tahun-tahun yang telah kita lewatin, itu kita telah mengalami banyak sekali kehilangan. Kehilangan skala kecil, menengah, besar, maupun tragedi dalam hidup. Tragedi dalam hidup levelnya tuh sampai mau bunuh diri, ya. Juga kalau tidur itu sampai meringkuk di kasur, pojokan kasur sambil nangis gitu ya. Atau bahkan saking gak kuatnya tuh aku kepengen balik ke rahim ibu, bukan? Kepengen tak dilahirkan lagi. Ya karena saking beban yang berat, beban yang ditanggung ya, sampai gak kuat seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Dan itulah kenapa Buddha bilang ya bahwa hidup adalah penderitaan. Karena kehilangan adalah salah satu bentuk dari penderitaan. Harus salah satu. Dan ada kabar buruknya, kabar gak menyenangkannya adalah kedepannya kita semua ini tanpa kecuali masih akan mengalami kehilangan itu. Mungkin besar, mungkin tragedi lagi juga bisa. Ya, tapi oleh karena itu kita jangan tertrap di lubang yang sama ya. Kita harus menjadi lebih kuat, menjadi bijaksana dan menghadapi kehilangan itu. Dan ini akan saya kasih tips berdasarkan suta-suta Buddha, berdasarkan pengalaman pribadi saya juga. Saya ini pengalaman pribadi juga karena menghidup suta Buddha. Inilah obat yang terbukti manjur dalam hidup saya selama 51 tahun ini. Karena saya sudah mengalami kebangkrutan aja 5 kali, kehilangan orang tua dan kehilangan yang saya cintai juga banyak kali ya. Dan kehilangan yang lain-lain banyak. Kita akan mulai dari apa saja kehilangan dalam hidup ya. Yang pertama adalah satu, kehilangan harta. Harta ini macam-macam ya, besar kecilnya kan relatif ya. Ada yang bilang 1 miliar itu, 3 miliar itu kecil ya kan, tapi ada juga yang 100 juta, 10 juta itu besar sekali juga. Jadi bukan masalah nominalnya, tapi rasa kehilangannya itu ya, kita bicara masalah itu. Ada yang ngumpulin dari muda, udah saat pensiun, ditipu orang, kena kasus investasi bodong dan yang lain. Seperti itu kan. Itu kan nyesek banget. Mau pensiun pakai apa setelah semuanya hilang seperti itu kan. Juga yang pertama optimis buka usaha, sepi gitu ya. Atau bahkan setelah buka usaha kena COVID kayak waktu itu banyak sekali kan. Akhirnya bangkrut, padahal itu uang satu-satunya juga. Seperti itu kehilangan. Tapi kalau misalnya kita banyak harta ini, atau kalau yang bekerja karyawan itu sudah meniti karir sampai level direktur, itu tiba-tiba kehilangan yang namanya, kalau kita banyak harta dan kita punya kekuasaannya, punya strata yang tinggi, ya kan? Itu kehilangan jabatan kita juga. Jadi harta itu katanya mah tahta gitu ya, sama strata. Biasanya kan jadi setelah pensiun gitu kan, kalau pensiun kan memang sudah ada bayangan. Tapi kalau kayak tadi itu bisa bangkrut segala kan benar-benar tidak siap ya, shock. Yang siap ada pensiun, biasanya post-post syndrome gitu kan. Nah itu juga yang siap nggak siap kehilangan itu memang suatu hal yang sangat nggak enak. Itu baru kehilangan harta. Yang kedua adalah kehilangan
kesehatan. Jadi setelah hilang harta, sakit gitu kan. Ini skalanya dari 0 sampai 100%. Kalau 0% itu sehat. Kayak kita semua di sini bisa di sini sehat ya, 0% waras, bebas waras. Tapi kalau lagi masuk angin yaitu 15% dari hidup kita lah. Kalau kena DBD kemudian tipes yaitu 50-60%. Tapi kok sampai kanker lagi, saya kan dari pas itu ya, kayak apa sih gitu kan? Ya, dari pas itu bebas kan banyak kali lahir tua sakit mati. Dan juga cancer, saya banyak sekali kalau di WA group itu cancer itu ini sumpah itu banyak ya. Setiap hari kami melihatnya seperti itu. Betapa mengerikannya ya, stadium 4, stadium 3 udah kehilangan 80-90%. Dan sebentar lagi total loss itu 100% hilang, meninggal. Itu kehilangan berupa kesehatan. Nah, kalau yang ketiga nih, setelah kesehatan ada juga kehilangan cinta. Cinta ini kalau baru remaja gitu itu kehilangan pacar ya. Tapi kalau ada suami istri itu kan ada dua kehilangan ya. Di KTP itu loh, cerai hidup dan cerai mati kan. Kalau cerai mati itu tinggal mati. Ya, itu bisa karena ini juga sakit tadi, kena cancer dan lain-lain kan bisa meninggal gitu. Itu semua kehilangan dan memang nggak enak. Tapi kehilangan itu ada satu, itu udah 3 ya. Ada satu yang terbesar. Padahal itu semua terbesar dan bikin kita ini oleng. Yang tadi saya bilang ya, sampai ingin kembali ke air ibu, dimasukin lagi gitu ya. Nggak usah air lagi deh. Gitu. Tapi ada satu kehilangan yang menurut juga ini terbesar. Ya, bagi ada yang tahu kehilangan terbesar apa? Tadi kan sudah semuanya tuh. Tapi juga ada satu dan itu akan ngeri sekali kalau kita alami. Ini saya ambil dari Suta Buddha langsung aja. Suta nggak boleh salah, kalau bisa bacain aja ya. Anggutara Nikaya 1 Suta ke-78. Bapak Ibu kok baca di Pitaka kan ada Anggutara Nikaya 1.78. Nah, titik itu Suta ke. Jadi Anggutara Nikaya 1 Suta ke-78. Bunyinya begini. Kehilangan kekayaan yaitu kehilangan yang tak seberapa. Kehilangan kebijaksanaan yaitu kehilangan yang terburuk. Kebijaksanaan. Kebijaksanaan hari ini adalah dharma ya. Kehilangan dharma adalah kehilangan yang terburuk. Kenapa? Begini. Karena satu, dharma itu adalah kekuatan pilar hidup kita. Kalau pilar ini roboh kayak bangunan ini kan pilar-pilar ya. Kalau nggak ada pilar ya pasti roboh. Hidup kita tambah terburuk. Saya kita kehilangan harta nih. Saya ada banyak lihat contoh ya. Bukan saya sering konsultasi orang itu. Banyak cerita ke saya. Dia bilang bahwa dia usaha terus orang itu ada yang nggak bayar ke dia. Dia usaha tagih tapi memang nggak dibayar. Akhirnya dia bacok orang itu. Masuk rumah sakit dan masuk penjara. Ini kan malah terlibat kasus hukum dan lebih berpanjang lagi dukanya lebih berpanjang lagi kan. Makanya kita dharma ini menjaga kewarasan kita saat kehilangan. Di saat yang lain saya juga dicurhatin oleh tante-tante, saya disayang tante-tante. Suka untung ya ada dharma. Kalau enggak saya tidak suami ini nggak tahu deh saya mau jadi apa. Ya satu ekonomi jelas runtuh ya kan, mau bergantung kepada siapa, anaknya baru mau kuliah, ya bukan masalah terus suaminya bisa hidup lagi kalau dharma enggak, tapi bisa menyikapi dengan benar dan waras, ya. Dan kan pasti banyak kalian kita seperti ini kan, pasti ada yang nolong, tapi selama itu selama kehilangan itu kita harus menjaga supaya tetap waras. Dan dharma menjaga itu. Ya, jadi nggak gelap mata. Dan yang kedua kenapa dharma adalah kehilangan terbesar? Karena dharma ini adalah sebagai sebuah gerbang masuk menuju pembebasan, menuju kita kebal duka, kebal karena kehilangan itu. Maksudnya gini, dia udah bilang kita jangan sampai terpanah 2 kali. Kalau sebenarnya cancer care ya di Pasukan ada perusahaan yayasan cancer care juga sebagai anak yayasannya kan. Itu kan slogannya
tubuh boleh sakit, tapi batin jangan, tapi pikiran jangan. Ya, semua suciwan, bahkan Buddha juga mengalami sakit, tapi kan pikirannya nggak pernah sakit. Ya, itu yang bedanya suciwan dan umat awam, umat biasa seperti kita, ya kan? Gitu. Kita harus menguat dengan dharma ini bisa menguatkan pikiran saat semuanya terjadi. Ya. Jadi gunakan ini sebagai pintu masuk, sebagai bahan bakar dharma, sebagai penderitaan ini, kehilangan digunakan sebagai bahan bakar untuk melenting itu lompat lebih tinggi menuju pencapaian batin kita. Semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat lagi. Ya Romo, tapi lihat dharma itu seperti apa, caranya gimana gitu kan? Gini. Buddha ini kan hebatnya selalu kok ajaran itu yang tadi saya bilang sistematis gitu ya. Ini Buddha juga nggak kasih cara, obatnya, makan obat ya. Buddha sebagai dokter tuh nggak kasih obatnya. Ini saya baca jadi dari Sutta juga. Saya nggak mau pendapat pribadi saya. Ya. Ini kalau Bapak Ibu kita harus, Buddha kan selalu bilang bahwa kita ini harus sampai ke akarnya dulu, melihat. Kalau kita meditasi vipassana tuh mengamati terus sampai sedalam-dalamnya gitu kan. Kenapa kita khawatir? Apa penyebabnya? Kita amati terus. Juga kita kan kehilangan ini adalah akarnya. Masalah utamanya di situ, masalah awalnya. Jadi kita berpatokan dari situ ya. Kalau kita ini kehilangan pasti merasa khawatir, cemas, takut. Ya. Makanya juga ada resep yang sangat manjur. Bagaimana mengatasi rasa khawatir itu dulu nih. Biar setelah online ini kehilangan, kayak kapal online itu, supaya stabil dulu bagaimana. Ini ada sutanya. Samudra Nikaya 11 Sutta ketiga. Di rimba atau di kaki pohon atau di pintu kosong para biku. Kalian mengingat Buddha yang sempurna, ketakutan kalian tidak akan ada. Jadi kalau kita ketakutan, itu Buddha nganjurin tuh. Sebut aja namaku, ingat aja namaku, Buddha gitu kan. Itu nanti itu bekerja loh Bapak Ibu. Saya ini kan dari kecil nih ya. Saya ini memang punya namanya apa istilah medisnya, anxiety disorder ya, panik, ketakutan, kecemasan itu tanpa sebab. Setelah saya itu kan turun ke anak saya, waktu anak saya seperti itu saya bawa ke psikiater sampai referensi seperti itu. Makanya ya cuma permainan kimia di otak aja gitu kan. Oh, saya juga berusaha itu mengebor ke dalam itu kan. Sebabnya nggak ketemu Bapak itu. Memang saya ini punya bawaan itu, ya kehidupan lampau saya nggak tahu kenapa gitu kan. Mungkin mendukung orang dari sekarang berbuah kapal dia berbuah cacat di sini gitu ya. Nah, itu makanya saya mempraktekkan ini. Saya kan nggak mau begitu percaya begitu saja. Makanya saya ini pengen ngajak Bapak Ibu ini Dharma sebagai praktek nyata dalam hidup. Kita praktekin semua suatu dan muncul semua. Dan itu memang hidupnya lebih enak dan lebih enteng. Saya waktu selalu seperti itu, saya selalu bilang Buddha. Kadang pakai awal pakai tasbih itu namanya. Itu saya nggak usah sih Buddha kan. Tiba-tiba hilang sendiri. Karena apa? Karena kehilangan itu kan kalau kekuatan selalu khawatir masa depan. Aku depannya gimana, ya kan? Khawatir, cemas, takut. Terus penyesalan itu masa lalu, ya kan? Kita ini selalu dari sinkron biasa aja, kita selalu ke situ kan. Kita kan jarang year eno di sini saat ini. Apalagi saat seperti itu, alur seperti itu. Selalu ini lebih kenceng. Tapi begitu kita hadirkan Buddha, batin kita yang kosong kita hadirkan Buddha dengan wujud nama Buddha itu, ini terpenuhi Bapak. Terpenuhi sesuatu yang luhur yang mulia, kebuddhaan itu. Kemudian di dalam kita dibangkitkan ya Buddha. Hilang Bapak Ibu jadi year eno. Ya. Makanya kenapa proses itu kan selalu ciri-ciri suci apa? Tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa takut. Ya karena batinnya itu selalu di sini dan saat ini. Juga dengan kita menjadi Buddha itu selalu di mana Buddha di penyadaran kita kan, nah itu dibawa ke sini. Manjur Bapak Ibu, prakteknya nanti di rumah. Kalau Bapak Ibu kena jadi ingat ceramah hari ini nih, sebut Buddha ya. Dan Buddha juga bilang, oke, Romo itu kalau
abstrak, gitu kan, yang real aja. Saya nggak bisa kok ingat-ingat seperti itu, membayang-bayangkan. Ini ada soal lanjutannya Bapak Ibu. Jika kalian tidak bisa mengingat Buddha, ini jelasnya yang bilang ya. Jika kalian tidak bisa mengingat Buddha, sesepuh dunia, banteng manusia, maka kalian bisa mengingat Dharma yang membebaskan, yang dibabarkan baik. Oh, nggak bisa ingat Buddha, ingat Dharma. Dharma itu apa? Dharma yang paling manjur itu, yang paling powerful ya, yang ada di suta-suta. Ya, makanya saya nggak pernah berani khotbah di luar suta. Saya nggak mau pendapat dari saya sendiri. Saya selalu menunduk bos Buddha. Ya. Suta, Bapak Ibu harus banyak baca suta. Di baca suta ada Tipitaka Indonesia itu. Itu ada suta-suta harian yang masuk ini Roma Andreas yang di depan ini. Ya itu tiap hari ya. Tiap hari ada suta-suta. Jadi 365 hari ada 365 hari 365 suta. Bapak Ibu tinggal cocokin aja nih. Saya ini lagi kena tragedi apa dalam hidup, kehilangan apa yang terjadi pada saya. Cari-cari aja di scroll di Instagram. Pasti ada satu yang cocok. Jangan nekat terkutan satu suta. Saya bisa jadi Buddha Dharma dan mati-matian membaktikan hidup saya demi Buddha Dharma sekali ya karena satu suta Bapak. Saya mengalami kehilangan seperti itu, tragedi. Saya cerita tragedi sampai perintuk segala itu bisa hidup saya sendiri. Kita pengen balik ke lahir ibu. Itu yang saya alami. Dan berkat suta, satu suta itu saya menjadi lebih damai ya. Bisa mengambil disiplin dan saya bisa bangkit dan menjadi itu. Saya bertekad membahagiakan banyak orang. Makanya saya bekerja di yayasan ini dan baktian hidup saya di yayasan ini, kerja kemanusiaan. Ya. Lanjut. Oke, ngomong kalau suta, satu saya nggak kok baca ngantuk ngomong biar satu suta ngantuk gitu ya. Saya senangnya dengar cerita aja. Oh, Buddha tetap ada caranya. Buddha banyak cara. Ya upaya kusalian, atur yang cantik kata Buddha. Jika kalian tidak bisa melihat Dharma yang membebaskan, yang dibabarkan baik, maka kalian bisa melihat Sangha, ladang kebajikan tiada tara. Melihat Sangha maksudnya di mana ya? Sangha itu berarti murid-murid Buddha kan selalu waktu itu zaman Buddha kita balik melihat Sangha itu kan dan para suciwannya itu ya. Juga biku-biku utama dan biku-biku yang unggul. Buddha kan ada tuh kayak Mahamudra kan biku utama sama Sariputta ya kan. Juga ada biku yang unggul. Itu ada berapa puluh gitu. Yang Anuruddha yang unggul dalam hal penglihatan ini mata diwa. Ya kan? Kalau Ananda yang paling dekat sama Buddha dan paling ingat gitu kan. Kita kan ingat sama Ananda gitu kan. Itu yang unggul gitu. Nah kita bisa belajar dari Sangha ini, Sangha suci ini. Pengalaman itu kan ngeri-ngeri ya. Pengalamannya ini semuanya ini bahwa dari kehilangan besar itu dan penderitaan yang lain. Yang bukan kehilangan tapi memang penderitaan besar. Nah ini saya ambil contohnya ya. Romo tadi katanya kalau di agama Buddha itu kan kalau kita berbuat baik ya, berkehendak baik, amal baik itu kan dapatnya baik gitu kan. Kenapa kok malah dapatnya jelek gitu kan? Nah kalau masalah komplain kayak gitu, ini yang akan saya kasih contoh ini murid-murid Buddha yang unggul, yang seharusnya komplain berarti ya murid Buddha unggul ini tapi nggak komplain mereka karena tahu gitu ya. Setelah dia Dharma itu perbedaannya seperti itu. Contohnya nih, harta. Harta itu yang berhak komplain itu ya satu Raja Bimbisara tuh. Raja Bimbisara kan murid Buddha. Seorang raja ya, raja ini loh, raja besar juga tuh. Dia kehilangan harta tuh karena dikubita anaknya kan. Kehilangan ini tahta juga, tahtanya direbut sama anaknya nih yang durhaka. Raja satu itu. Bahkan dia kehilangan kesehatan juga anak. Saya cerita sedikit tentang Raja Bimbisara biar gambaran. Saya waktu itu kan bawa tur di Kajkon ada Buddha Yatra namanya, wisata religi ke India.
Bukan saya mengunjungi situs Raja Bimbisara, ya kan? Itu ya itu diceritakan di situ kan. Raja Bimbisara ini setelah dikudeta anaknya, dijeblosin ini, nggak dikasih makan, maksudnya supaya mati pelan-pelan gitu kan. Tapi Raja Bimbisara ini kan sudah mencapai level yang pertama ya, Sutapana ya. Dia ini tetap penuh cinta kasih sama anaknya yang sudah mengkudeta pun dia tetap cinta kasih, dan itu yang memberi makanan ini batinnya tetap seger aja gitu, jadi tidak tergoyahkan pikirannya. Terus Raja Tasawuf ini kan heran, ini udah nggak mau kasih makan kok masih seger aja gitu, masih kuat gitu. Ternyata dicoba ditip kenapa gitu kan, ternyata Raja Bimbisara ini melakukan meditasi Cangkamana. Cangkamana itu meditasi jalan, bolak-balik di penjaranya itu. Sampai akhirnya di lain kesehatan juga tuh dipotong ini tendon terbesarnya ini kan nggak bisa jalan jadi kakinya potong. Jadi udah terpuruk ini akhirnya kehabisan darah dan kelaparan juga kan, dan nggak bisa melakukan meditasi duduk pun nggak bisa kan karena udah sangat kesakitan itu, akhirnya meninggal. Covid kan itu harusnya Covid juga, aku udah melakukan semuanya, aku udah dari penyokong juga dan sangga suci ini, kenapa masih melakukan istilah seperti ini? Nah, itu gara-gara buah karma atau beliau juga kayak Anathapindika itu sampai julukannya Anathapindika artinya pemberi kaum miskin, karena setiap hari itu open house biasanya orang kan buat jual rumah, ini open house buat ngasih siapapun yang datang boleh kasih makan semuanya. Zaman India kan sangat miskin ya, karena dia minta pengemis gitu kan. Saya yang juga bawa juga masalah pengemis dia tuh ngotot kan, kita ngomong Bapak Ibu. Tapi katanya nanti kalau udah bisa lah, puntit terus Bapak Ibu ngotot, orang dia tuh ngotot banget. Anathapindika ini sampai memberi makan itu. Terus dia ini juga memberi hutan cinta itu ya kepada Buddha dan Sangha. Dan pelayanannya itu juga hebat. Saya kan juga di Basco sebagai penulis komik, saya nanti bikin komik itu Anathapindika juga. Bapak Ibu kok susah takbir ya bisa baca itu. Ya, betapa dermawannya beliau. Bahkan dari 100% itu kan sampai ludes. Dari orang yang kaya dari ludes. Tapi ya karena lagi Dharma yang menolong kan. Anathapindika ini mencapai Sutapana juga. Jadi dia pun kehilangan tapi nggak oleh. Nggak Dharma. Itu yang masa harta. Kalau masa kesehatan yang paling konkret keras yang berhak itu harusnya Mahamoggallana, biksu Mahamoggallana. Ya karena Mahamoggallana kan kita tahu lah, beliau ini kan cuma kalah sakti sama Buddha, berarti betapa kuatnya dia, betapa bergasnya badan dia, kehidupan fisik dia. Tapi ya balik lagi, matinya tapi malah memalukan. Ya kalau matinya tuh sakti kan, misalnya Pak Sinar Dragon Ball gitu ya, sinar-sinaran sama musuhnya itu karuan gitu ya, aduh kesaktian. Ini matinya dicacah, daging cacah, daging cincang oleh pakai bendur, pakai apa? Golok oleh preman-preman waktu itu. Itu kan ceritanya itu ada di komik Body yang kedua Mahamoggallana. Itu saya nulis juga tuh. Gini. Nah, Bhikkhu Mahamoggallana ini sebelum kehidupannya pernah melakukan garuka karma, membunuh orang tua, ayah dan ibu, dibuang, ya kan? Salah istrinya dibuang tuh, menjadi beban, dibuang ke hutan, akhirnya meninggal. Nah itu garuka karma di situ, menelantarkan, nggak jadi anak berbakti lah, jadi anak durhaka, nggak luhau, menelantarkan orang tua sampai akhirnya meninggal. Dan waktu itu kan Buddha dan murid ini kan juga sangat dimusuhi oleh dia itu. Zaman dulu kan kalau kita debat kalah pindah agama loh, pindah, ayo masuk ini. Nah, kan banyak yang akhirnya pindah karena memang Dharma itu kan ya itulah debat banget ya. Buddha dan Sariputta dan Moggallana dan semuanya itu kan kalau diajak debat tuh selalu menang gitu, makanya banyak yang pindah. Jadi musuhnya banyak. Dan suatu hari itu ini pemuka agama itu
tahu Mugalana di situ. Dia nyuruh preman tuh membunuh Mugalana. Mugalana kan tahu sebagai orang suciwan dan saktiwan ini. Kan tahu nih kalau bunuh aku itu kan garuka karma juga, membunuh siswa suci kan. Suciwan kita bunuh suciwan tuh garuka karma. Nah, kalau ini bisa langsung masuk neraka, makanya dengan welas kasihnya ya. Jadi kalau masalah premannya itu masuk, dia jendela gitu kan, jadi kecil, terbang, hilang gitu. Tapi pada hari ke-7 pas mau menghilang itu, datang lagi gitu kan, mau menghilang, macet dong itu. Saya nggak cara macet, kurang bensin, bensin karena banyak hilang, karena buruk yang kedua itu. Mobil kasih air gitu kan, macet gitu. Ternyata udah kan tahu nih, ini Mugalana dulu, akhirnya dicaca habis. Tapi setelah dicaca, nah udah, aku harus menegakkan kehormatan Buddha. Masa aku yang sakti seperti ini yang dipandang orang itu jatuh gara-gara aku nih Buddha Dharma, nggak mau kan? Makanya dia jadi kayak itu tuh. Terminator tuh yang udah naik itu baru jadi orang lagi itu kan. Wah, Mugalana juga bisa melakukan itu. Terus terbang dan mengasta depan Buddha. Ya Buddha kan udah tahu lah gitu kan. Ngapain, apa juga udah tahu semuanya. Tapi Buddha beri kehormatan kepada Mugalana untuk menceritakan. Ya. Mugalana ceritakan bahwa ya bukan lampau itu aku pernah membunuh garuka karma. Dan ini kehidupan terakhir tuh karena udah menjadi suciwan kan, udah menjadi arahat. Karena tetap harus berdoa. Nah bapak ibu kalau dia sudah, bapak ibu kan semua orang baik sih. Tapi kalau mengalami kehilangan itu ya pasti ada karena besar yang lampau harus berdoa. Jadi makanya nggak usah kecil hati, yaitu yang harus kita jalani. Ya, itu jelaskan seperti itu juga orang-orang anggap oh iya benar sesuai lah cengli ala dharma gitu kan. Dan kehormatan Buddha Dharma Sangha masih itu suatu jadi bunga dari apa biar mati meninggal. Itu masalah kita bisa belajar dari kesehatan dari Ibu Mugalana. Tentang cinta itu sekarang kan kisah-kisah utami ya, anak tunggalnya meninggal dan mencari obat keliling-keliling desa, nggak nemu juga, ya kan? Karena pada tahu ini bukan sakit doang, udah meninggal gitu loh. Tapi kita tidak terima kan kisah utami, enggak ini masih hidup. Akhirnya ada seorang bijaksanawan yang nggak cukup bijaksana, makanya dia memaksakan kepada Buddha itu ada beberapa tapak utama. Coba kamu tanya, dia ini pasti bisa menyembuhkan anak kamu. Oh ya, langsung datengin. Datang cerita, udah untuk menghidupkan sakit bisa lah, tapi udah gak pakai cara itu kan. Menyadarkan dengan dharma juga. Ya, tolong kamu sekarang mencari biji sesawi dari rumah tangga ini, dari rumah-rumah ini. Oh siap, udah gampang itu mah. Satu itu tuh jangan buru-buru pergi gitu kan. Tapi syaratnya satu, di tempat rumah yang belum pernah ada kematian di rumah itu. Oh ya siap, dia masih siap ada tuh kan. Setelah dapat, iya ingat udah kan. Ini pernah ada meninggal nggak di rumah ini? Pernah. 3 bulan lalu tuh pamanku. Yang nggak pakai nggak jadi minta gitu kan. Untuk satu ternyata semuanya pernah ada yang meninggal. Akhirnya di akhir hari itu, dia aku nyata memang ternyata bukan cuma aku ya. Kita kalau selalu teriak WMI gitu kan, ya why not gitu kan. Kenapa aku ya, kenapa aku enggak gitu kan, semua orang menderita kok. Ya kan Buddha aja menderita, cuma menyikapi dah beda. Akhirnya sadar juga menemukan dharma juga, balik lagi pada Buddha, terus akhirnya Buddha aku akan kuburkan anakku ini, apa berlindung kepada Buddha, Dharma dan Sangha terjadi di bumi. Bisa utami. Dan yang paling mengerikan kalau kehilangan kebijaksanaan itu ada contohnya juga. Misalnya yang inilah yang paling dekat sama Buddha, salah satu yang paling dekat sebenarnya kan itu
yang mengkhianati Buddha? Dewa Data. Itu kan sepupu juga ipar loh. Ipar Buddha itu sepupu juga. Suku Sakya itu kan ya, satu rumpun itu kan nggak mau kalau darahnya tuh tercemar sama suku lain gitu. Nggak mau tuh suku Sakya. Makanya nikahnya sama itu juga keluarga semua harus punya dinastinya itu. Dia paling menjaga keaslian darah itu ya suku Sakya itu. Jadi Dewa Data itu sebenarnya ipar Buddha, itu sepupu juga. Akhirnya mengelar juga. Karena lomba dan mohanya itu, lomba kepengen menguasai sangga, mohanya juga yang 5 tahunnya itu, akhirnya meninggal juga. Itu karena memang niatnya si ini kan siapa? Dewa Data. Tapi saya mau kasih contoh yang Patacara. Ya, Patacara saya cerita, ini agak panjang tapi nggak apa-apa deh. Saya bilang dulu ya, saya lemah di sini soalnya dari kecil juga. Oke, Patacara ini nama aslinya sebenarnya bukan Patacara tapi Rohini. Nah, beliau ini kan dari cantik ya kan, terus dari anak pedagang kaya raya juga, saudagar, berarti kastanya bukan mana saya Waisya ya, pedagang itu Waisya gitu. Orang tuanya kan sangat menjaga tuh karena dia ini anak sematawaya, cantik gitu kan, pergaulannya juga dijaga. Tapi Patacara ini malah jatuh cinta sama pelayannya. Mereka kastanya di bawah itu kan. Istilahnya sampai sekarang aja di India masih ada kasta-kasta gitu ya. Waktu jadi Dharma leader segala di India juga kadang tanya tuh kasta kamu apa gitu kan. Indonesia bro. Ada gitu. Itu. Apalagi zaman itu kan sangat menjunjung beda kasta udah. Yang baru udah disingkirkan lah. Najis gitu. Apalagi ini sampai mau menikah. Kan ada satu cinta kan. Kita kan juga gelang mata gitu ya, rupanya gede, rupanya rumahnya gede gitu. Akhirnya Rohini ini lari gitu, sampai lari, jadi miskin kan? Kan udah itu miskin gitu kan, jadi miskin ya udah tapi nggak apa-apa, sampai akhirnya punya anak kedua. Nah di India itu ada tradisi kalau mau melahirkan itu harus balik ke melahirkan di rumah orang tua, makanya dulu. Nah, papanya Siddhartha lahirnya tuh nggak di istana tapi di tengah perjalanan karena itu dalam perjalanan balik itu rumah orang tua. Dan Patacara juga seperti itu, tapi waktu itu musim hujan badai. India tuh kalau kering rontang. Ini ada Ranjara itu, Sungai Ranjara itu saya pernah biasanya bludak kalau pas musim hujan seperti ini, puasa seperti ini bludak. Tapi kalau lagi musim kemarau, kan bisa sampai 40 derajat, kering rontang. Saya turun tuh, gimana sungainya gitu? Ya ini kita di sungai, gede banget tuh, lebarnya gede banget, semua kering rontang. Nah waktu zaman itu lagi badai, bludak gitu ya. Nah saat bludak itu tuh kebanjiran gitu kan sama basah kuyup gitu. Akhirnya suaminya nih, aku kan bikin bubuk ya. Bikin penghangatan juga kan ya gitu ya, kedingin anak-anak kan ada buku gitu ya, bibir biru gitu kan. Kan ada punya dua anak, yang satu masih mengandung kan dalam kandungan gitu. Udah saatnya melahirkan juga gitu. Aku juga mau melahirkan, ini kan bilang gitu ke suaminya kan. Oke kita bikin bubuk. Nah saat bikin bubuk itu nyari ranting-ranting kan yang air kayu gitu ganda. Ini kepatok ular berbisa kobra, di sana kan banyak kobra. Kepatok, akhirnya mati. Nanti tubuh-tubuh enggak balik-balik itu kan pada dasarnya melahirkan. Akhirnya bocor bener tuh. Bocor bener. Besoknya dicari, nemu tuh mayat suaminya, kan wah teriak-teriak gitu kan. Harus ngapain tuh? Dikiranya harus balik ke orang tua. Suami udah nggak ada, dulu pergi karena suami sekarang nggak ada ya, udah balik kan. Mungkin tujuannya balik untuk melahirkan di rumah orang tua. Sekarang anaknya udah lahir gitu kan. Ya udah, mereka kehilangan kesehatan tuh kan. Ya, ibu-ibu tahu sendiri lah kalau saya juga tahu sih. Saya soalnya waktu melahirin anak saya juga saya melihat saya berusaha empati gitu kan, melihat istri saya melahirkan supaya saya nggak macam-macam gitu kan.
Ya kasihan sih memang pertama hidup mati lah. Kan berarti minimal separuh udah 50% hilang kesehatan kan melahirkan. Nah itu setelah melahirkan udah jalan pelan-pelan gitu, tetap harus balik ke rumah orang tua karena mau kemana lagi gitu kan. Sambil gendong anaknya masih kecil sampai anak yang nomor pertama ya nggak ada ibunya gitu kan, mungkin gondalin pakaiannya gitu ya. Ini nyebrang sungai, soalnya ada nyampe sungai harus nyebrang kan. Udah ibunya mikir, oh ini mikir, oke aku segerain anakku dulu nih, segerain ke sana, nyampe kan, balik. Ini anak pertama gue yang seberangin, yang jadi dulu aku seberangin tuh, udah balik. Ambil anak kedua yang barusan dilahirkan, bayi itu kan, masih bayi merah itu. Ini ada burung penyamber, anaknya nih terbang kan. Nah, oh ini kan otomatis, woi gitu kan. Itu dikira manggil anak yang pertama yang sudah disegarin tadi. Nah, anak pertamanya akhirnya terjun lagi bro, gitu kan. Akhirnya kan, aduh. Semalam suami, hari ini 2 anak, udah tambah oleh lagi tuh. Udah kewarasan menghilang kan, udah mulai kebalik gitu kan. Di situ ada ayah sama pamannya di rumah orang tuanya itu masih ada itu. Ini setelah sampai rumah itu dia dikabarin ini mana rumah itu gitu kan, ternyata ambruk semua kalau itu. Dan ayahnya, pamannya dan keluarga besarnya itu meninggal semua karena tertimpa saat badai itu kan hancur semua juga. Jadi harta hilang, yang dicintain ya, orang tua, aman ya, famili terdekat juga hilang semuanya. Terus plus gitu, anak. Nah setelah itu ya mulai deh, wah ini hilang kewarasan tadi itu. Kan belum ada dharma, hilang kewarasan. Dan jadi apa ya itulah hilang ingatan lah. Dan akhirnya makanya disebut orang-orang itu tata cara. Tata itu artinya kain. Ya, cara itu ya cara berjalan, cara itu jalan. Jadi cara berjalan pakai kain aja. Cuman satu kain gitu. Orang yang punya tata cara karena sebutannya tata cara. Kain yang berjalan. Cuman 1 lembar kain aja tuh jalan-jalan. Kan berarti otomatis ya 90% telanjang lah, 80% telanjang. Nah, suatu saat pas Buddha ada pembabaran dharma di kota itu, datang putih-putih sambil nyanyi gitu kan ya orang Lindung seperti apa tahu sendiri lah. Buddha, orang ada juga tuh pasang sopan ini sama Buddha ya, setelah telanjang gitu kan. Buddha kan tahu nih, Buddha kan sudah tahu ya, dia kan tahu gitu kan. Makanya Buddha seperti zaman dulu, Buddha enaknya gitu. Apa-apa gak apa-apa gitu. Itu dekat tata cara, sadarlah. Langsung gitu kan. Mulai ingatannya balik sama Buddha nih, gitu kan. Tapi masih belum mengenal dharma gitu. Kita duduk dengan itu. Buddha tuh misalnya saya khotbah ini, Buddha tuh kadang ya yang dengar banyak ini, tapi Buddha tuh kadang cuma dengarnya khotbah ini ditujukan untuk seseorang gitu. Kadang cuma itu. Dan itu tata cara ditujukan ke tata cara, dan tata cara pelan-pelan langsung memulih ingatannya dan langsung mengenal dharma itu, bisa menerima semuanya. Akhirnya di akhir pembabaran itu aku berdoa pada Buddha, Dhamma dan Sangha. Nah, pernah bisa sebagai bhikkhuni, dan karena kehidupannya ya, kehidupan yang penuh tragedi itu, tata cara menjadi orang yang sangat hati-hati. Dan dia ini mendapat itu julukan yang unggul ya, dia dari murid unggul, bhikkhuni yang unggul dalam hal mengingat winaya, menjaga winaya bhikkhuni itu tata cara. Kehidupan yang tata cara itu ya. Dan apakah kekayaan semua balik murah cintai tiba-tiba ini enggak, tapi kita juga bisa kehilangan ya, tapi sikap kita terhadap kita jadi beda kalau kita mengenal dharma seperti itu. Dan otomatis kalau kita ini hidup sesuai dharma itu, otomatis kan kita
kecenderungan, ada kecenderungan ini ya Bapak Ibu ya. Buddha bilang, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat, dan apa yang kita omongkan itu kan menjadi kecenderungan kita. Jangka panjang tahu sendiri. Sekarang Bapak Ibu sering ngumpat, sering marah-marah, tahu sendiri. 10 tahun lagi pasti darah tingginya naik gitu kan. Pasti kena apa-apa dan pasti cepat. Kalau mati itu pasti kena jantung atau stroke gitu. Pasti itu kecenderungan ada. Dan kalau kita setiap hari bisa melihat dharma itu, ya mempraktikkan dharma itu, merenungi dharma lah setiap hari. Kalau misalnya meditasi setiap hari lebih baik lagi. Kalau misalnya merenungi aja kecenderungan kita ini sudah bola itu sudah diletakkan di piringan gini. Semua latihan di Buddha Dharma Sangha ini nggak ada swing gitu ya. Itu perlu latihan pelan-pelan. Kalau jangan Buddha bisa dicelingin sama Buddha. Gitu. Kalau jangan Buddha nanya gini, saya cerita lagi. Ini di Konek Kamawibangga Sutra. Saya baca. Ternyata murid Buddha tuh kalau sekarang kan tanya gimana gitu. Padahal Buddha zaman dulu tuh sangat humanis. Murid-murid sangat dekat gitu ya, kayak bapak gitu. Anak cita ke bapaknya gitu. Ya. Ini waktu itu saya kasih contoh cerita gini. Ada seorang saudagar kaya di suami istri juga nih, baru merit gitu kan, makin muda gitu. Pas jalan-jalan di taman kota tuh si istri lihat itu ada bunga asoka, itu ada pohon asoka, ada bunganya tuh. Itu bagus kalau diambilin dong. Nah, manjat ke itu suaminya ngambil pohon apa bunga asoka itu kan. Pas ini dahannya patah, suaminya satu, kena batu pipih itu, sebenarnya batu pipih, kepalanya batu pipih mati, suaminya mati. Nah, orang-orang udah teriak-teriak gitu kan, juri-juri pelayannya orang kaya, pelayannya udah teriak-teriak tuh, kamu udah meninggal, sampai histeris gitu lah. Terus ada biku muda nih, biksu muda, ranjau muda itu kan, lewat gitu, apa gitu. Terus sampai orang tuh goyang gitu ya, kan bikin goyang batin muda itu kan. Itu aja udah ada goyang batin sedikit saja, cerita ke Buddha. Buddha, tadi di perjalanan ke sini, kami melihat ada orang jago, itu sebenarnya mati kekayaannya itu, dia kan pewaris tahta juga, perusahaan merek gitu kan. Bapaknya udah tua, tidak bisa ngasih warisannya berarti. Dan orang-orang berkira-kira histeris ya, juga kami juga sampai goyah gitu kan. Masa goyah batin itu kan Buddha juga diceritain itu hal kecil itu diceritain, tapi juga Buddha kan menanggapinya dengan macam-macam lah. Ya Buddha langsung tenang melihat di depan lampau gitu kan. Dia cerita nih. Itu yang meninggal itu dulu adalah pangeran di Dasar Samudra itu ada anak naga. Dan yang teriak-teriak ini zaman sekarang itu dulu ada para itu putri-putri naga ya, selir-selir atau penjaga itulah. Dan anak naga ini begitu lahir juga itu disamber sama burung juga, Garuda gitu ya. Kan musuhnya Garuda mengatakan musuh terus samber. Jadi mati juga. Ini lah yang peristiwa kedua. Dan yang teriak-teriak sekarang itu yang teriak-teriak zaman dulu juga. Nah, zaman Buddha terus biku-biku mudanya langsung terima gitu ya. Makanya kita ini kalau penderitaan itu harus sampai ke akarnya. Buddha kan selalu melihat itu akarnya apa. Intinya apa? Buat terus pengamatan. Pasana tuh karena meditasi suasana meditasi pengamatan kan untuk buat terus tambahin apa samata itu pasana membuat itu cespleng bisa tahu perenungannya manjur gitu. Makanya kok sampai seperti itu kita juga bisa melek kebijaksanaan. Akhirnya langkah yang kita tempuh itu benar. Dari kecenderungannya bilang itu lama-lama kita akan hidup dalam faktor suciwan. Itu kan kunci menuju kebebasan. Itu tadi saya bilang. Yang kedua adalah kenapa kita tidak boleh kehilangan dharma? Karena kalau kita kehilangan dharma dan kita mata gelap yang bisa cerita sampai bunuh orang dan itu kan pasti akan berubah juga di kehidupan berikutnya.
kita kan lebih banyak kehilangan lagi karena kita jadi lama lagi di samsara ini yang maha keras dan maha mengerikan ini. Tapi kalau kita dari setiap penderitaan ini kita gunakannya untuk kepentingan spiritual, lompatan-lompatan besar itu, makanya kita akan lebih cepat menuju kebebasan. Karena Buddha akannya apa? Buddha ajarnya kan begitu, bahwa penderitaan itu Buddha lihat penderitaan dulu. Untuk mendapatkan derajat tinggi itu Buddha lihat penderitaan dulu. Jadi setelah saya tahu itu semua, dulu saya bukan sampai yang tadi saya ceritakan, saya kepengen balik ke rahim mami saya merimpuk gitu. Ya saya kan juga pedagang, juga kalau lagi ditipu orang, gak dibayar, saya kan bikin interior ini, gak dibayar. Ya, kok dulu sih sampai gitu, tapi kalau sekarang, ya sudahlah, bisa seketika. Kalau ilmu psikologi itu reaksi psikologi orang kan pertama kalau tertimpa kemalangan itu ya itu Bapak Ibu pasti merasa juga. Yang pertama kan declining penolakan DA declining itu penolakan. Enggak aku ini masih bisa diusahakan gini DA. Kemudian marah. Tapi ternyata kok kayak benar-benar ditipu ya, marah kan kita. Saya marah ke diri sendiri, sama orang itu juga, gitu kan yang tadi itu remot, kamu gini. Setelah ternyata nggak bisa juga, akhirnya begini, menawar gitu kan di sini. Ini pelipur lara gini gitu. DA, BD, terus akhirnya depresi. Akhirnya, ya ampun nasibnya gimana, langsung takut itu menyesal sama khawatir itu depresi akhirnya. Nah depresi kan bisa sampai mau bunuh diri dan lain-lain itu. Dan akhirnya kalau waktu berlalu dan masih ada karena baik nggak sampai bunuh diri dan akhirnya masih bisa bangkit, akhirnya acceptance kan menerima. Kalau dulu saya selalu marah dan nyalain itu, tapi kalau sekarang begitu tahu yang belum terjadi, saya langsung acceptance. Kenapa saya bisa begitu? Karena saya belajar dari Buddha dan para murid ini dan belajar dari Sutari. Dan benar, saya selesai. Langsung menerima. Berdamai dengan diri sendiri istilahnya itu kan. Makanya ini nggak bisa saya omongin lagi juga bias gitu ya. Bapak Ibu asal bisa memegang itu dan sebagai pilar kita, mercusuar kita, mercusuar patokannya, selalu tertujusannya, ya. Hadirkan Buddha dalam setiap kehidupan kita, yang tadi itu Buddha. Setiap peristiwa besar itu, waktu happy, ini kalau di ceramah, saya pernah baca ceramah ini juga dulu ada ketika langit runtuh. Sekarang saya ganti itu aja, kalau materi sama. Ketika langit runtuh, ya. Jadi saya kemarin ini waktu saya baca lagi modulnya kan, ketika langit cerah, kan berarti gitu kan, kenapa aku nggak ceramah ketika langit cerah gitu kan? Apa yang dilakukan gitu kan? Kayak waktu cerah pun kita juga tetap jangan lengah ya, karena habis cerah tuh biasanya kayak bursa saham juga. Udah tinggi kan pasti anjlok ya kan? Pasti lah itu kan. Makanya hidup itu seperti itu gitu, roller coaster. Nah, ketika langit cerah pun kita harus hati-hati, makanya jangan lengah. Waktu ini jangan waras, waktu enak jangan lengah. Ya. Itulah bagaimana kita mempraktikkan dharma dalam kehidupan kita dan melatihnya. Dharma itu nggak enak kok cuma dibaca atau dia buat pengetahuan indah kok nggak enak. Kita akan menjadi lebih enak dan lebih manis kalau kita bisa mempraktikkan dalam hidup kita setiap hari. Ya, itu. Oke. Ceramah dan nasihat itu aja. Kalau ada 1-2 pertanyaan silakan. Jika nggak ada, saya kembalikan kepada MC.
apa yang mumpung saya ingat, apa yang saya rasakan perubahan dalam diri saya setelah saya menjaga dharma itu sebagai pelindung utama saya. Jadi tadi itu aku pergi ke perlindungan Buddha, pergi ke perlindungan dharma, pergi ke perlindungan sangha itu. Yang tadi juga Buddha bilang, kalau kamu kehilangan, kamu ingat Buddha dharma sangha itu. Kemudian apa sih yang berubah dalam diri kita? Ya kan? Kita ini menjadi tidak ada, kita kan merasa bahwa tidak ada yang bisa kita lekati lagi kok. Waktu saya situasi psikot sangat terpuruk itu masa pembantu saya merasa semua pengumpulan harta dan lain-lain itu adalah sia-sia. Nothing. Itu satu. Itu ada kita nih untuk semakin belajar dhamma, ya kan? Kenapa para suciwan itu juga Pataccara dan lain-lain itu bisa sampai seperti itu? Ya karena di dalam dirinya tidak ada yang dilekatin lagi. Cara pandai beda sekali. Ini ada sutanya juga. Ini ada dua suta ya. Semua hal tidak layak untuk dilekatin. Itu dalam Anguttara Nikaya 7 suta 1. Dan juga menunjukkan. Karena kemelekatan adalah kesedihan manusia. Yang tanpa kemelekatan sungguh tidak bersedih. Jadi Bapak Ibu boleh kehilangan, tapi waktu kehilangan tidak ada kesedihan lagi. Itu ya yang dialami dia dan para murid. Moga-moga kehilangan hidupnya yang tidak ada kesedihan. Ya memang tubuhku ini seperti ini. Itu kenapa bisa seperti itu? Itu karena batinnya sudah UPK. UPK yang ada yang tahu UPK. Tenang seimbang batin gitu ya. Tapi keseimbangan batinnya seperti apa? Coba jelasin seperti apa keseimbangan batinnya? Itu Bapak Ibu saya kasih arti katanya, Bapak Ibu langsung ngerti kok. Oh, keseimbangan batinnya seperti itu. UPK itu berasal dari kata upa dan ikati. Upa atau kan upasaka itu. Upasaka artinya berasal dari kata upa dan asana. Upa itu dekat, asana itu duduk, ya kan? Maksudnya bukan enak, biasanya gitu diri sini duduk gitu kan? Kamu duduk pada Buddha, Dhamma dan Sangha, satu berlatih, ya kan? Juga kalau upa ikati, upa itu dekat, ikati itu adalah melihat. Ya. Jadi UPK adalah melihat dekat. Yang tadi itu vipassana itu, kita kan selalu disuruh. Misalnya kita lihat dari jarak jauh nih, itu kan sungai ya, aliran sungai gitu, indah gitu kan. Jadi begitu kita melihat terdekat, ternyata jelek ya, cuma gini-gini doang ya, tuh air, ngalir, lumut-lumut gitu. Tapi dari jauh itu kan ternyata bagus. Jadi kita nih, pikiran kita selalu dipelintir. Nah kita selalu ada moha, loba, dosa itu karena itu pelintiran pikiran kita sendiri. Tapi kalau kita bisa UPK, nggak setiap ini yang kita temukan, yang kita cerap itu, kita langsung diajarin Buddha dan para suci itu UPK, dia dekat. Kayak latihan meditasi perasaan itu, dia dekat. Itu akhirnya sudah nanti. Ya. Kehilangan, kehilangan. Tapi begitu sudah nggak UPK itu. Ya udahlah, aku gak mau melengkapi, aku akan bangkit lagi. Aku gak mau menyesal juga, gak mau khawatir lagi, yang penting aku berusaha. Pasti ada karma baik, kan banyak juga, ya kan, pasti akan tertolong lagi. Aku bisa bangkit lagi, entah nanti tolong siapa, atau entah aku mengusahakan diriku sendiri juga. Diri juga bisa kan, bisa tolong. Yang tolong adalah karma baik kita. Pasti ada berbuah juga, apa bisa hidup dengan wajar lagi, dengan layak lagi, dengan atur lagi. Itulah kenapa para murid Buddha sudah tercerahkan, itu sudah suci itu terhadap kehilangan juga biasa saja, ya. Nanti personal lah, bukan cuma ngaku semua yang mengalami. Dan juga peristiwa yang sewajarnya di bumi ini samsara yang seperti itu, yang maha lama dan maha mengerikan. Tapi
Tapi kalau kita sudah berbekal dharma seperti itu, sudah selalu PK itu lupa melihat dekat itu, seimbang batinnya, kita menjadi orang yang kebal duka, kebal kehilangan. Kita selalu kehilangan tapi sudah kebal. Ya, itu ceramah dari saya. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Romo Asoka Handaka.